maka dia akan difahamkan terhadap agamanya. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang baik, yang menilai adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan diri sendiri, yang menilai adalah orang lain bukan diri sendiri, maka hiasilah hidup ini dengan nilai-nilai agama, sehingga kita dikatakan dengan orang yang agamis. Masyaallah hadirin wa jumlatul mukminin rahimakumullah. Selanjutnya, apa yang diperoleh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Isra dan Mi'raj itu? Yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan oleh-oleh yang namanya sholat. Yang namanya oleh-oleh tentunya sesuatu yang bermanfaat. Dalam kesempatan ini akan kami sampaikan sedikit manfaat daripada sholat yang manfaatnya luar biasa. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, oleh-oleh baginda Rasulullah yang namanya sholat itu yang pertama sebagai pembuka pintu surga. Bagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kunci surga adalah sholat dan kunci sholat adalah wudu. Punya dinu binatofak. Nah, oleh karena itu kami selaku penggaiden masjid-masjid yang ada di Kota Semarang sudah berputar 3 kecamatan. Saya sedih ketika pengurus masjid tidak becus untuk mengelola yang namanya tempat wudu dan tempat kencing. Dan apabila itu benar-benar tidak beres, kebersihannya, kesuciannya tidak beres, karena kunci daripada sholat adalah wudu. Kalau wudunya tidak beres, maka sholatnya pun juga tidak beres. Kalau sholatnya tidak beres, berarti agamanya juga tidak beres. Maka baiknya orang adalah agamanya. Orang yang agamanya baik adalah orang yang sholatnya baik. Orang yang sholatnya baik adalah orang yang perilakunya baik. Kalau orang berperilaku jelek, pasti sholatnya jelek. Orang yang sholatnya jelek, pasti agamanya kedodoran. Nah, oleh karena itu Islam mewajibkan kita belajar itu sampai mati, dikarenakan kita dilakukan dalam Al-Quran bahwa manusia adalah doluman jahula, orang yang bodoh dan orang-orang yang dolim. Masyaallah hadirin wa jumlatul mukminin rahimakumullah. Yang kedua adalah penerang hati. Sholat ini adalah penerang hati, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sholat itu adalah cahaya penerang bagi orang-orang yang mukmin. Maka orang yang sholatnya sungguh-sungguh dan diterima oleh Allah, insya Allah dia akan menjadi orang yang baik. Ada sebuah cerita, ada sebuah riwayat. Ada orang yang mabuk tapi dia sholat. Dilaporkanlah peristiwa itu pada baginda Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, orang ini sholat tetapi mabuk ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, iya kan, kalau nanti sholatnya baik, maka mabuknya akan berhenti. Inilah karena dengan sholat itu dia akan terang, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Yang berikutnya adalah dengan sholat itu bisa membuat ketenangan dan ketentraman dan kebahagiaan di dalam hati. Sebagaimana firman Allah, tetaplah kalau mu'minal ladzina hum fi sholatihim khusyu'un. Orang yang bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk, dia merasa bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dikhawatirkan dalam hidup ini? Kita sudah bersama dengan Allah, kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berhadapan-hadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat ketenangan. Maka ketika kita sudah berucap alhamdulillah, kita berucap na'udzubillah, kita berucap innalillah, kita berucap astagfirullah, kita berucap la haula wala quwata illa billah, nampaknya tidak ada ketakutan dalam diri ini karena kita bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah menghapus dosa. Ternyata sholat itu bisa menghapus sholat. Ada sebuah riwayat hadis, apabila orang itu mandi 1 hari di Bengawan itu 7 kali, 5 kali, adakah kira-kira tersisa kotoran dalam dirinya? Ada sebuah riwayat demikian. Ada riwayat lagi mengatakan bahwasanya yang namanya sholat itu bisa menghapus dosa. Yang dalam sebuah riwayat, begitulah seperti halnya sholat 5 waktu yang bisa menghapuskan dosa. Ini sabda Rasulullah SAW. Yang kelima adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Orang yang benar-benar bisa sampai sholatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bisa meninggalkan perbuatan yang keji. Keji adalah perbuatan yang berdampak tidak baik pada dirinya sendiri, bunuh diri dan lain sebagainya. Itu termasuk perbuatan keji. Kalau perbuatan mungkar adalah perbuatan yang berdampak negatif kepada dirinya maupun kepada orang lain. Yang kelima adalah menjadi pembeda antara orang mukmin dan orang kafir. Ini sebetulnya akan tegas sekali. Jadi yang namanya sholat itu ada sebuah riwayat Rasulullah SAW yang disebutkan oleh Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah, bahwasanya sesungguhnya batas antara seseorang
dengan kemusyrikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Oleh karena itu, kalau kita ingin dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang mukmin, maka jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Tidak ada alasan sedikit pun kecuali yang namanya kematian yang bisa meninggalkan kita yang namanya sholat. Kalau kita sakit pun juga ada perintah untuk melaksanakan sholat. Dalam peperangan pun juga ada perintah melaksanakan sholat. Jadi sholat ini adalah suatu ibadah yang luar biasa sebagai oleh-oleh baginda Rasulullah dalam Isra dan Mi'raj. Dan apabila sholat kita baik, maka semua amal kita dianggap oleh Allah adalah baik. Tapi sebaliknya, apabila kita sholatnya tidak baik, maka semua amal kita pun juga dianggap tidak baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah kepada kita dengan hidayah pertolongannya, rahmat kasih sayangnya, dan maunah pertolongannya, sehingga kita bisa menapaki dunia ini dengan baik, seiring dengan dan sejalan dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi orang-orang yang insya Allah akan diridhoi oleh Allah. Amin Allahumma amin. Ya Allah wa iyyakum